Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Kusuma Dewi dengan NIM 12020020025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial untuk mendownload software database yaitu XMPP. Di sini kita telah memasuki Google Chrome. Nah, nanti di sini kita akan mencari dengan keyword download XMPP for Windows seperti pada video ini. Kemudian akan muncul beberapa website dan kita akan memilih website yang paling atas. Setelah kita masuk ke website tersebut, kita memilih XMPP for Windows dan yang pilih untuk download yang kedua. Setelah kita memencet tombol download, maka kita akan dialihkan ke halaman untuk download. Nah, di sini download pun sedang berjalan. Kita akan menunggunya beberapa saat lagi. Setelah muncul peringatan seperti ini, kita akan oke dan kita akan terus next saja agar download pun XMPP pun terinstall secara benar. Setelah terinstall, kita akan dialihkan kepada aplikasi XMPP dan kita akan memencet tombol start yang untuk Apache dan MySQL. Kemudian ada Windows Offender, kita allow akses saja untuk semuanya. Setelah itu kita membuka phpMyAdmin di Google Chrome seperti ini, kita ngetik aja di Google Chrome. Setelah itu phpMyAdmin pun sudah terhubung dan bisa digunakan. Selanjutnya kita akan memasuki pada soal UTS. Sebelumnya kita telah membuat database yang telah disediakan pada soal, yaitu database penjualan. Kemudian di dalam database terdapat ada beberapa tabel, yaitu barang, buku, kategori, dan pelanggan. Semuanya telah kemudian kita telah mengisi data-data seperti pada soal. Selanjutnya kita akan memasuki pada soal nomor 1. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk menampilkan record dengan kode 132,134.135.137 dan diurutkan berdasarkan nama ASC. Nah, di sini kita tulis dulu menggunakan query-nya dengan menggunakan select seperti ini. Dapat dilihat apa saja yang dibutuhkan untuk menampilkan record tersebut. Di sini membutuhkan perintah select, where, dan order by. Setelah selesai menuliskan query-nya, maka kita akan pencet go dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasuki ke soal nomor 2. Soal nomor 2 tidak berbeda jauh dengan nomor 1, yaitu dengan perintah tampilkan record dengan kode 127, 128, 134 dan urutkan berdasarkan alamat. Nah, di sini kita menuliskan dulu query-query-nya. Nah, di sini memang tidak berbeda jauh dengan nomor 1. Nah, ini dia. Setelah itu kita mencet go dan ini dia hasilnya. Kita akan lanjut ke nomor 3 dengan tabel barang. Nah, untuk nomor 3 itu soalnya meminta untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dari field kode barang dan nama barang pada tabel barang. Nah, di sini kita menuliskan dulu query-nya sama seperti pada video tersebut. Di sini kita membutuhkan select, itu kita mencet go, kemudian hasil pun seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu soal nomor 4, diminta untuk menampilkan jumlah stok barang dan jumlah harga beli dan harga jual pada tabel barang. Nah, kita tulis dulu SQL-nya. Di sini kita menggunakan select sum. Nah, di sini untuk menjumlahkan berapa saja jumlah stok yang ada pada tabel tersebut, harga beli tersebut totalnya ada berapa, harga jualnya totalnya ada berapa, menggunakan perintah sum. Di sini ada hasilnya.
Selanjutnya kita ke soal berikutnya, yaitu menampilkan jumlah rata-rata dari harga beli dan harga barang pada tabel barang. Di sini kita akan menggunakan query select dan average. Nah, average ini digunakan untuk mencari rata-rata dari tabel tersebut. Kemudian kita tekan go dan ini dia hasilnya untuk harga beli dan harga jual. Oke, untuk soal ke-6 di sini kita diminta untuk menampilkan jumlah stok barang terkecil pada tabel barang. Nah, kita di sini tetap menggunakan perintah select dan min, yaitu untuk untuk menampilkan harga terkecil, stok barang terkecil pada tabel barang. Setelah itu kita tekan go dan ini dia hasilnya. Kemudian untuk soal ke-7 yaitu diminta untuk menampilkan jumlah stok barang terbesar pada tabel barang. Nah, ini sama seperti nomor sebelumnya, tetapi kita menggunakan maksimal seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menekan tombol go dan akan memunculkan hasil yang akan diminta. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke soal nomor 8 dengan tabel, yaitu tabel buku. Di sini di perintahnya kita disuruh untuk menambahkan data pada tabel buku, yaitu berupa book ID dengan 131185, title Mikrotik, author Rinaldi, publishernya Informatika, dan kategorinya 10. Nah, kita masukin dulu query-querynya. Nah, setelah selesai kita menekan tombol go, maka hasil pun akan terupdate seperti ini. Sudah tertambahkan yang diminta. Oke, di sini nomor 9 yaitu kita diminta untuk membuat diagram IRD. Di sini di sini terdapat dua entitas, yaitu entitas buku dan kategori. Kemudian relasinya yaitu punya. Di sini kita bisa lihat atribut-atributnya dengan primary key-nya. Nah, di sini dijelaskan bahwa buku mempunyai kategori. Nah, jadi sebagai contoh itu satu buku memiliki satu kategori seperti non-fiksi, komik seperti itu. Nah, di sini untuk notasinya yaitu one to one karena satu buku memiliki satu kategori. Baik, sekarang kita memasuki untuk soal terakhir yaitu kesimpulan dan analisa. Kesimpulan yang didapatkan setelah pengolahan dari hasil database yang telah dibuat dari nomor 1 hingga nomor 9, yaitu terdapat satu database yang berisikan beberapa tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel barang, tabel buku, hingga tabel kategori yang memiliki relasi dengan tabel buku. Setiap tabel memiliki primary key. Kemudian pada soal-soal tersebut terdapat query yang menampilkan perintah yang diminta seperti pada soal. Selain terdapat database dan tabel-tabel, terdapat juga diagram IRD yang menggambarkan relasi antara tabel buku dengan tabel kategori. Nah, kategori yang dimaksud di sini adalah seperti kategori buku komik, non-fiksi, fiksi, biografi, dan lain-lainnya. Baik, cukup sekian hasil pengerjaan ujian tengah semester saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.